Selamat siang bosku, kembali lagi dengan channel Kang Abu dari Abeng Motor Bengkel Cinta. Di siang ini kita kedatangan motor Supra 125 karburator. Permasalahan motor ini kalau dibuat jalan sekitar 500 meteran mati, terus didiamin agak lama beberapa menit ntar hidup lagi. Ini dibawa ke sini, langsung coba kita cek itu di permasalahan perkabelannya atau di bagian minyak yang kurang lancar. Langsung kita ekspor. Pada dirimu, sayangku, cuma hanya kamu. Hari-hariku sulit sepi tanpa kamu. Terasa mati bila kau tinggalkan aku. Andainya engkau tahu dalamnya rasa cintaku, dengarkanlah ungkapan hatiku, ungkapan cinta sayangku untukmu. Wahai matahariku, inilah lagu untukmu, agar engkau tahu betapa aku menyayangimu. Wahai matahariku, inilah lagu untukmu, agar engkau tahu betapa aku menyayangimu. Ku panjatkan doa agar kau selalu bahagia. Doa setulus hati itu yang bisa ku beri, hanya itu yang bisa ku beri. Semoga Ini penampakan setelah kita bongkar kapnya bosku. Kita cek di bagian pengapiannya dulu. Kita buka busi, cek pengapiannya. Kontak di on, coba kita selah. Ini buat pemberitahuan bosku, kalau dites di bagian kuil kok ada pengapiannya, jangan terus itu normal. Kita cek lagi, lihat percikan apinya. Kalau percikan api dari kuil itu kalau tek 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 itu berarti normal, kuilnya normal, dari CDI lainnya itu normal. Kalau percikan apinya itu berarti itu ada yang enggak normal. Ini dicoba satu kali lagi, lihat percikan apinya. Tek 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 itu berarti normal. Jelas bosku, dari pengapiannya itu normal. Langsung kita cek di bagian karburatornya. Ini kita cek di bagian karburatornya bosku. Sebelum kita cek di bagian karburatornya, selang bensin, ini selang bensin yang keluar, ini selang hisapnya yang dari dalam sini. Ini kalau mesin hidup, ini nyedot, ini keluar. Kita cek di bagian bensinnya dulu, kita tap kayak gini, sudah kita ambil bensinnya.
Takutnya kalau bensin yang di dalam tangki itu tidak normal, sendat-sendat, itu harus diperhatikan juga bosku. Setelah bensin yang di dalam tangki itu sudah bisa keluar semua normal, tidak ada bermasalah, langsung kita cek di bagian dalamannya karburator. Setelah kita cek, kita lihat di bagian karburatornya bosku. Tadi pertama kita bongkar itu kotorannya tidak terlalu. Yang jelas kalau kotoran segitu tidak menyebabkan motor itu gampang mati, atau dinaikin jarak dekat itu terus mati-mati sendiri. Setelah kita bongkar, kita bersihkan lubang-lubang yang dari sini itu normal semua. Yang dari pilot jet, main jetnya itu juga lubangnya normal semua. Terus kita pasang kembali, kita cek di bagian perkabelannya, takutnya kabel kuil yang keluar api kalau sudah dinyalakan motornya takutnya hilang sendiri. Nanti coba kita cek ulang kembali. Ini karburator yang mau kita pasang bosku, sudah kita servis. Kita mau berbagi. Ini namanya perpak filter dari karburator yang dapat dari ini. Nah, kalau sini ini namanya manifold. Lihat di bagian sini, ini sudah ada seal. Jelas di sini tidak ada seal. Kita masangnya jangan kayak gini. Seal ketemu seal itu tidak bisa, nanti dia akan bocor. Kalau sini sudah ada seal, sini harus tidak ada, berarti masangnya sini seal biasa, seal lagi, terus biasa. Pemasangannya harus kayak gini. Oke, jelas bosku. Lanjut kita pasang. Setelah kita pasang karburatornya yang setelah diservis tadi, kita mau memasang kabel selang bensin yang dari tangki. Kita harus teliti di bagian sininya bosku. Ini selang itu ada dua, satu penghisap, satu yang keluar. Ini kalau dihisap, ini keluar bensin bosku. Ini tadi motor ini ke jalannya mati-mati sendiri setelah jangka 500 meter, 300 meter. Kita cek satu persatu. Ini tadi sudah di tap, bensinnya sudah normal. Terus kita coba lihat di bagian penghisapannya sini bosku, itu normal atau tidak. Kita menggunakan ini pakai batang atau sejenisnya. Kita sogok di bagian sini bosku. Takutnya lubang ini dia kecil atau tersumbat atau korosi, bisa juga. Setelah kita rasa lubang ini sudah bersih, kita pasang. Sebelum kita pasang, kita sedot dulu menggunakan mulut biar di sini sudah terisi minyaknya. Kalau kita lewat
engkolan itu agak susah nanti hidupnya, langsung kita sedot pakai mulut aja dari sini. Setelah dihirup langsung kita pasang busi. Setelah kita pasang, kita coba cek di bagian tutup businya ini. Tutup busi ini juga pengaruh besar, motor bisa nyendat-nyendat, motor bisa mati sendiri karena di dalam sininya itu korosi atau mekar bosku. Lihat di bagian dalam sini itu ada kuning tembaga. Bagian dalam busi kita lihat, kalau memang kuning tembaganya itu tidak korosi atau tidak kotor, kita pasang kembali. Kalau memang sudah berlumut atau berkarat atau kotor, dibersihkan sudah tidak bisa, harus ganti. Kita pasang. Tek, ini masih normal, kencang. Terus kita coba hidupin. Ini setelah kita pasang, dihidupin bisa nyala bosku, tapi masih mati-mati lagi. Terus kita curiga di bagian dalaman karburator ini. Setelah kita bongkar, kita cek. Yang tadi kita bongkar, kita bersihkan aja. Terus kita benahi lagi, coba kita cek di bagian salurannya minyak itu normal atau tidak di dalam ampung-ampungnya sini. Kita ambil selang yang dari penghisapan tadi, yang buat hisap, yang satunya yang keluar kita taruh di dalam karburator. Coba hisap deh. Lihat BBM minyak yang keluar setelah dihisap seharusnya jalan ke dalam karburator sini. Lihat di sini cuma netes-netes aja bosku. Lihat cuma netes-netes aja. Harusnya deras ini, soalnya pembuangan ini sudah kita bongkar, makanya dia telat. BBM yang masuk ke dalam karburator itu telat, makanya motor ini mati-mati sendiri setelah jangka 500 meter atau 300 meter. Setelah didiamin dia normal kembali, soalnya penghisap itu masih ada sisa di dalam hisapannya sini, dia ngeluarin minyak sendiri, makanya ini penampung dari karburatornya ini bisa penuh, akhirnya dia bisa hidup kembali. Jelas bosku, kita bongkar lagi karburatornya, kita benahin di bagian ampung-ampungnya sini. Dirasa nanti sudah pas, kita pasang kembali. Kita bongkar lagi karburatornya ini yang sudah dibersihkan tadi. Kita harus cek satu persatu apa penyebabnya bosku. Kita bongkar kembali ya. Setelah kita bongkar bosku, permasalahan di bagian pelampungnya ini bosku. Lihat dari sini, ini rata. Pelampung itu kalau yang normal harusnya serata segini bosku. Posisi netral itu harus rata, terus dia bisa berayun ke atas ke bawah kayak gini. Ini terlalu ke atas, makanya dia nutup jarum pelampung yang dari dalam. Terlalu nekan, akhirnya dia telat. Minyak yang dari tangki, yang dari sini, ini minyak yang dari tangki bensin, dia mengalir dari sini, terus dapat lubang ini, terus dapat jarum sini, jarum karburator sini. Dia kalau ke bawah sini, dia mengalirkan minyak ke dalam penampung, terus semakin dia penuh, semakin dia ngangkat, nutup kayak gini bosku. Semakin dia ngangkat, semakin dia menutup. Jikalau ini terlalu tinggi, maka dia yang minyak yang di dalam penampung ini semakin dikit. Jelas? Kita coba cek bagian sini. Nah, ini seperti ini. Tadi pelampungnya kan ke bawah sini. Dia kalau dikasih minyak,
pelampung semakin ke atas, ke atas, terus nutup jarum yang di dalam sumbatan minyak dari sini tadi. Kalau pelampungnya semakin ke bawah, dia BBM yang di dalam penampung ini semakin sedikit, makanya dia telat bensin. Jelas bosku, kayak gitu. Makanya motor yang seharusnya normal itu harusnya pelampungnya nggak kayak gini, harus rata. Nah, kok bisa tadi tidak diperbaiki? Motor ini gejalanya di sini itu normal, tidak ada bocor karburatornya. Makanya kita coba cek, dibersihkan dulu. Nanti kalau sudah dibersihkan, terus kita cari penyebab matinya itu kayak gimana. Kalau memang motor yang diservis tidak ada kendala, kok karburatornya, pelampungnya kok ke atas kayak gini, jangan dibenahin. Memang tidak ada masalah. Kalau di motor sejenis ini kok dia ketinggian, BBM tidak bisa menyuplai bahan bakar, itu seharusnya dibenahi. Kalau memang kayak di model kayak gini tidak bisa, ya dibenahin. Kalau kita cuma nyervis aja, motornya normal, tidak ada masalah, kok lampunya kayak gini, jangan dibenahin. Kalau motor ini penyakitnya telat bensin, pelampungnya ini masuk terlalu ke atas ini. Nah, ini harus dibenahin, soalnya bisa menyebabkan motor itu mati-mati sendiri. Telat bensin, menyuplai bahan bakar tidak normal. Langsung coba kita taruh di bagian rata kayak gini bosku, kita lihat prosesnya. Cara memperbaikinya bosku, kita ambil rokok ini juga berguna loh bosku. Kita lihat, kita kasih anunan dari sini, pangkalnya sini, yang dapat dari jarum ampung-ampung yang atas, kita kasih rokok. Setelah itu terus kita angkat. Kalau panas dia diangkat nggak patah bosku. Kalau sudah diam, dia nanti akan kaku, ngeras sendiri. Nah, setelah keangkat kayak gini, lihat ini keangkat, terus kita pasang jarumnya kembali, terus kita cek sudah rata atau tidak. Nah, ini sudah rata bosku ya, ini rata. Lihat ini, nanti pangkal di sini, bawah sini dia naiknya rata, tidak kayak tadi kan ke sini. Nah, dia rata tapi masih bisa bergerak. Nah, itu yang diperlukan, paham? Kita kalau nyervis motor yang dari pelanggan, tiba-tiba ke sini, Mas minta nyervis motor, tidak ada kendala apa-apa. Kalau memang ampung-ampungnya kayak gini, itu jangan dibenahin. Jangan harus segini, itu tidak pas. Soalnya motornya itu sudah normal, cuman minta diservis saja. Kalau kita benerin kayak gini, kadang motor itu bisa bocor. Soalnya motor yang dari kesini cuma dibersihkan aja, cuma minta servis, tidak ada kendala apa-apa. Kalau memang motornya itu ada kendala, kok di bagian sini kok ada telat bensin, harus kita benahin. Kalau memang tidak ada gejala apa-apa, kita pasang kembali. Sudah jelas bosku, kita pasang kembali, kita tes. Nanti di bagian sedotannya minyak yang dari tangki tadi normal atau tidak, kita pasang ulang. Ampung-ampung setelah kita benahin tadi, kita cek
Selang yang dari bensin sudah dipasang, yang keluar bensin. Selang yang buat menghisap kita hisap dulu. Sabre. Kita tengok, kita lihat di bagian sini. Nah, ini ada keluar. Sedot nanti. Ini keluar. Kalau sudah keluar kayak gini itu normal bosku, berarti dia tidak telat dari ampung-ampungnya tadi. Setelah itu kita pasang penutupnya ini dari sini. Ingat, penutup ini harus benar-benar kencang. Kalau tidak kencang di dalam sini nanti bisa merembes keluar bensin terus. Kita cek normal atau tidaknya, bisa nutup atau tidaknya ampung-ampung jarumnya nutup bensin atau tidak. Kalau memang tidak bisa nutup, berarti yang kita perbaiki ampung-ampungnya tadi itu belum pas, kebanyakan kita ngangkatnya. Setelah kita kencangin, coba kita sedot lagi. Sedot, tahan. Ini posisi bensin masih ditekuk, masih disedot bosku. Lihat tangannya itu, berarti bensin yang dari tangki itu mengalir deras ke dalam karburator. Lihat posisi pembuangan karburator yang biasanya sering terjadi kebocoran, bensin bocor, karburator netes, itu dari sini. Itu sudah tidak, kalau ini sudah ditutup, keluar bensin dari sini berarti normal, tidak ada permasalahan. Yang di dalam sini yang kita angkat ampung-ampungnya tadi berarti sudah pas. Kalau sudah pas, dirasa pas, kita pasang kembali, coba kita hidupin, kita tes buat jalan. Setelah kita pasang kembali karburatornya, coba kita cek dihidupin ya Andre. Sudah bisa hidup, sekali dinyalain langsung bisa nyala mesinnya bosku, berarti normal, tidak ada masalah lagi dalam sini. Berarti yang di dalam sini sudah pas, tidak ada keluar bensinnya dari sini. Sudah selesai bosku. Tetap dukung channel Kang Abu, jangan lupa subscribe, like, komen. Bengkel Cinta.